Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Tergantung kapan Anda menonton video pertemuan kali ini. Baik, berjumpa lagi bersama saya ya di mata kuliah pemrograman basis data. Ini merupakan materi query lanjutan ya untuk materi subquery ya, atau subquery sama ya kalau dalam bahasa Inggris seperti itu. Baik, dalam materi ini ya adalah materi yang lanjutan dari formulasi query yang sudah kita bahas, bahkan dari semester yang lalu ya, kita sudah bahas mengenai query, bagaimana struktur query, ya, bagaimana formulasi query secara bentuk bakunya, seperti itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita membahas adanya sub ya, sub atau bagian query di dalam query. Jadi subquery itu tahu banyak sebenarnya sama dengan definisi, di dalam query ada query lagi gitu. Kalau dalam query sendiri dalam bentuknya kan kita sudah bahas ya untuk bentuk struktur query sendiri kan sudah kita bahas ya. Misalnya contoh ada perintah ya, katakanlah select, kemudian from ya, sebelum from ada deklarasi atribut ya atau kolom dari database ya, ya, mengenai atribut apa saja yang ditampilkan ya. Kemudian ada from ya, sintaks from menunjukkan asalnya dari mana ya, asal atribut-atribut tersebut ya. Artinya di situ maksudnya adalah tabel ya. Kemudian ada where ya, yaitu menerangkan kondisi ya, kondisi output atau goal yang ingin dicapai dalam satu baris sintaks query itu apa gitu ya. Itu masih dalam satu query ya. Kalau subquery tentunya bagaimana kira-kira dalam pembayangannya? Tentu ada satu ada query ya atau query utama atau main query ya. Di dalamnya ya ada subquery ya. Setelah di dalam main query ada query lagi ya. Kita akan lihat ya untuk query atau subquery yang dimaksud itu di mana letaknya. Oke, jadi segi definisinya sendiri ya untuk subquery sendiri ya atau disebut juga sub select ya atau nested select ya, atau query atau inner select. Ada banyak ya untuk aliasnya atau sinonimnya ada banyak sekali ya. Nah, jadi ya subquery ya kita anggap sama saja ya dalam pengucapannya. Yang merupakan ya query ya select yang ada di dalam perintah SQL lain ya. Sama artinya yaitu ada perintah, ada sintaks di dalam sintaks seperti itu. Misalnya ya ada select, insert, update atau delete itu. Nah, kemudian untuk keberadaan subquery sendiri ya secara nyata mampu menyederhanakan persoalan-persoalan rumit berkaitan query data ya. Secara teoritisnya seperti itu ya. Mungkin sekilas untuk secara teori ya, dalam bahasa teori yang mungkin kita masih agak sulit untuk memahami ya. Maksudnya subquery ini letaknya di mana? Mungkin seperti itu ya. Dari awal saya terangkan mungkin sampai saya sampaikan untuk definisinya mungkin masih agak bingung dengan letaknya itu di mana. Kita akan lihat ya. Jadi sebelum kita bahas untuk sintak utamanya bagaimana ya, formulasinya bagaimana, eh, ada satu ilustrasi di sini ya, supaya kita bisa mampu untuk membayangkannya terlebih dahulu ya, sebelum masuk nanti ke definisinya ya. Jadi di sini ada misalnya satu ilustrasi, katakanlah ya, ada satu pertanyaan ya, bukan pernyataan, yang dimana misalnya dapatkan data mahasiswa yang alamatnya sama dengan mahasiswa dengan NIM 104. Anggaplah misalnya tabelnya sudah ada ya, dikatakanlah tabel ini tabel data mahasiswa ya, yang dimana memuat kita bayangkan aja ya, dimana memuat ada pasti atribut NIM ya. Ada atribut nama, ada atribut alamat ya itu. Coba kita bayangkan tiga atribut saja ya. Ada NIM, nama dan alamat. Oke, kita identifikasi satu persatu ya. Maksud dari pertanyaan itu gimana ya? Berarti di sini kan ada dua pekerjaan sebenarnya. Kalau kita lihat dari secara ini ya, secara eh, struktur bahasanya ya. Dapatkan data mahasiswa yang alamatnya sama, alamat berarti.
dengan mahasiswa dengan NIM 104 gitu. Oke, kita coba jabarkan satu persatu maksudnya apa gitu ya. Nah, oke, secara normalnya dari pertanyaan tadi ya, ada dua tahapan ya untuk penyelesaiannya itu. Yang pertama ya kita identifikasi pertama ya, untuk mendapatkan alamat dari mahasiswa yang memiliki NIM 104 itu identifikasi pertama. Yang kedua ya, lalu kita dapat mengetahui data mahasiswa yang alamatnya sama dengan mahasiswa dengan NIM 104. Ya, artinya kita cari dulu pertama, si NIM 104 itu siapa? Namanya siapa, alamatnya siapa? Ya, alamatnya siapa? Alamatnya di mana ya? Identifikasi pertama ya. Kemudian kita samakan, kita cari dari seluruh eh, record yang ada di dalam tabel tersebut ya. Yang sama dengan NIM 104 itu identifikasi keseluruhan. Itu alamat di sini maksudnya alamat yang identik mungkin ya, atau mungkin satu kompleks seperti itu. Nah, jadi untuk kasus tersebut ya, ini kan ada dua masalah ya, ada dua identifikasi. Pertama identifikasi dulu yang SINIM 104 dengan selanjutnya yaitu kita cari yang sama alamatnya dengan SINIM 104 tersebut. Adapun dengan memanfaatkan subquery ya, maka penyelesaian kasus tersebut itu eh, memerlukan sebuah query, artinya ada satu query nanti yang akan kita disematkan di dalam query intinya seperti itu ya. Nah, dalam secara strukturnya ya untuk sintaks formal dari subquery itu ya seperti ini ya, normal ya. Kalau untuk select, select ya yang normal, from normal, where normal. Nah, masuk dalam formulasi yang ini ya, query ini. Ini kan berarti kan query-nya sama ya sebenarnya ya. Sama. Jadi ibaratnya query-nya berulang ya, bukan berulang nih. Strukturnya berulang tapi peletakannya di mana ya? Peletakan dari subquery-nya ini adalah itu setelah di where-nya, setelah di kondisinya. Jadi setelah kondisi baru dia masuk untuk formulasi dari subquery yang dimaksudkan gitu ya. Gitu. Jadi tak ubahnya sebenarnya yang untuk subquery ini ya atau subquery ini sebenarnya menerangkan untuk mendefinisikan atau memperjelas kondisi yang akan dicari di dalam query utama ini. Ya, ini query utama, ini subquery ya. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami sampai situ ya. Sebenarnya agak akan lebih mudah kalau dipraktekkan langsung sebenarnya. Tapi saya yakin ya Anda semuanya sudah tidak sabar untuk praktekannya. Tenang saja. Kita akan bahas untuk modul praktikumnya di video ini juga ya. Oke, selanjutnya ya apa-apa saja fungsi-fungsi yang ada dalam subquery ya. Ada tiga sebenarnya ya. Ada tiga. Satu persatu kita akan bahas dulu sini ya. Jadi untuk yang pertama yaitu skala subquery ya. Skala artinya tunggal ya, baris tunggal ya. Jadi scalar subquery itu adalah ya, subquery baris tunggal atau scalar yang hanya mengembalikan hasil satu baris data saja. Katakanlah, jadi dalam apa namanya, dalam penggabungannya ya, query yang ingin dicari ya atau yang diintegrasikan itu ya, dia cukup mengembalikan hanya satu baris data itu, hanya satu baris ya. Nanti kita lihat contohnya bagaimana ya. Katakanlah ya, ini select yang utama ya, dan sini adalah select yang subquery-nya gitu. Yang dikembalikannya hanya satu nilai saja, satu baris data saja. Kemudian ada ketentuannya ya, yaitu ya untuk subquery baris tunggal dapat menggunakan operator baris tunggal ya, misalnya sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tanda sama ya itu. Kemudian selanjutnya ada multiple row subquery. Subquery baris ganda ya istilahnya ya, multiple row ya. Berarti ya dari record yang ganda gitu. Nah, kalau row kan barisnya, data yang berbasis baris itu adalah row. Sorry, record ya maksudnya. Yang dimana dalam fungsi ini ya mengembalikan lebih dari satu baris data. Kalau yang tadi yang color ya itu hanya satu. Kalau ini ya bisa lebih dari satu baris gitu.
Untuk baris dalam arti berarti bisa ada tiga record seperti itu yang dihasilkan ya outputnya gitu. Lalu kemudian untuk ketentuannya ya untuk subquery baris ganda ya dapat menggunakan operator komparasi ya. Operator komparasi pasti sudah tahu ya, yaitu misalnya in, any, some atau all gitu ya. Lalu yang terakhir itu adalah multiple column subquery ya, di mana ya di sini ya mengembalikan lebih dari satu baris dan satu kolom ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita lihat di sini adalah orientasinya baris, berarti orientasinya record. Record. Kalau yang untuk yang terakhir ya multiple column ya itu adalah berorientasi kepada atribut. Jadi tidak hanya record tapi atribut juga ya. Seperti itu. Untuk studi kasusnya mari kita lihat untuk modul pertemuan keempat yang part kedua ya untuk subquery. Jadi, kita lihat sejenak ya. Oke, mana saya simpan. Oke, ini ya. Ketemu. Oke, kita lihat untuk contoh studi kasusnya di eh, modul part keduanya ya, pertemuan praktikum 4 part kedua, kita lihat untuk langsung di studi kasusnya ya. Oke, contoh kasusnya misalnya di sini ya. Eh, Katakanlah dalam satu kasus ini ya, dijabarkan dulu terlebih dahulu data tabel tabel-tabel dalam database yang akan digunakan ya. Ya, nanti bisa kalian contohkan nanti ya. Ini menjadi tugas latihan nanti. Nanti di learning untuk ketentuannya nanti saya sampaikan supaya tahu ya untuk penerapannya bagaimana. Jadi di sini untuk contoh kasusnya ada satu database ya, database DB P4 subquery ya, dan digunakan 5 buah tabel meliputi mahasiswa, lalu ambil MK mata kuliah, lalu mata kuliah, dosen dan jurusan ya. Masing-masing di sini datanya, recordnya sudah terlampir, dan atributnya juga sudah terlampir. Ada 5 tabel ya. Jadi ini tabel pengambilan mata kuliah ya. Ada tabel mahasiswa ya, beserta dengan atribut-atributnya dan juga ambil mata kuliahnya ya. Dan identifikasi dari 5 tabel ini masing-masing ada yang terhubung ya, ada yang eh, oke di sini ya. Jadi himpunan entitas yang ditentukan ya itu bisa direpresentasikan ya atau digambarkan dalam skema ya skema diagram seperti berikut ya. Berarti di sini ya ada yang menjadi foreign key terhadap tabel lain ya. Misalnya di sini eh, tabel ambil mata kuliah ya. Dua-duanya atributnya ini adalah foreign key ya terhadap tabel mahasiswa dari ini ya, atribut NIM. Lalu tabel mata kuliah ya untuk kode mata kuliahnya menjadi foreign key di tabel mata kuliah. Kemudian di tabel mata kuliah terhadap tabel dosen ada di sini ya berdasarkan kode dosennya. Di dalam mata kuliah ada kode dosen, dosen yang mengajar di mata kuliah tersebut. Lalu di dalam tabel dosen ada juga hubungannya dengan kode jurusan ya. Dengan kode jurusan, dengan tabel jurusan maksudnya. Seperti itu. Jadi ketika nanti Anda terapkan untuk implementasi tabelnya, ini himpunan entitasnya semuanya, maka nanti ya untuk di bagian designer ketika sudah terhubung semua, maka nanti akan terlihat relasinya ya. Nanti silakan dipraktekkan untuk ini satu persatu ya. Oke, kemudian untuk masing-masing contoh dari fungsi subquery-nya di sini sudah dijabarkan masing-masing ada contohnya. Misalnya untuk yang scalar subquery ya, untuk contoh subquery baris tunggal ya. Katakanlah ya kita ngikutin tabel ini ya. Memang karena itu prosedurnya di sini ada tabel mahasiswa ada namanya Wati ya. Wati. Kita lihat untuk soal pertama mendapatkan data mahasiswa yang jenis kelaminnya sama dengan mahasiswa dengan nama Wati. Mungkin agak sama dengan contoh yang ada ya, contoh yang ada sebelumnya atau contoh yang ada pada slide sebelumnya ya. Nah, sini kita lihat ya. Pertama adalah dapatkan data mahasiswa dulu yang jenis kelaminnya sama dengan mahasiswa dengan nama Wati. Kita cek untuk Wati sendiri nama jenis kelaminnya perempuan ya, jelas ya. Jelas tuh identifikasinya. Maka
Secara sintaks ya untuk main query-nya ya, query utamanya tentu kita tampilkan yaitu select select dari from mahasiswa dulu ya, dari mahasiswa dulu, tabel mahasiswa dulu. Lalu kondisinya kan tadi ditanyakan di sini adalah mengenai jenis kelamin ya, yang sama dengan nama Wati. Nah, itu. Nah, Wati jelas kan perempuan ya, tapi kan bukan langsung jenis kelamin sama dengan P gitu. Nah, maka itu identifikasinya jadinya tidak memenuhi dengan soal yang ada. Maka untuk memaksudkan memaksudkan gini, jika sama dengan P tadi itu ya. Jadi kita tak ubahnya mengambil sampel ya, yang mana di antara seluruh mahasiswa ini kan, nah jadi di seluruh mahasiswa ini kan ini yang tampil adalah semua perempuan ya. Jadi maksudnya sebenarnya adalah menampilkan eh, mahasiswi ya, mahasiswi selain Wati sebenarnya kalau secara bahasanya, tapi dengan menggunakan identifikasi yang lebih ini ya, yang lebih spesifik ya. Jadi ibaratnya kayak seperti permainan logika ya untuk software ini. Jadi kadang kita mau terkecoh gitu ya. Tapi maknanya sebenarnya tepat sama gitu ya. Jadi maksudkan sini adalah ya mahasiswa yang jenis kelaminnya sama dengan Wati. Oke, jadi kita jabarkan ya untuk jenis kelamin ya. Untuk yang dimaksudkan P yang dimaksud itu jadinya diperpanjang ya atau dijabarkan berdasarkan ikut si Watinya ini ya. Nah, kemudian juga untuk di subquery-nya kan di sini yang dimaksudkan itu adalah jenis kelamin ya. Jenis kelamin dari mahasiswa yang bernama Wati. Seperti itu. Ya. Ini tak ubahnya sebenarnya kalau secara ini ya, secara ini ya, secara singkatnya ini sama dengan jika sama dengan P. Tapi itu kalau dalam main query ya. Sekarang kita berhadapan dengan kasus subquery. Maka kita pecahkanlah berdasarkan identifikasinya. Ya. Maka dapatlah hasilnya ya di sini yaitu siapa saja yang ditampilkan ya, yaitu adalah Ika dan Sari karena ya, hanya itu yang perempuan ya, hanya tiga itu saja yang perempuan, maka tampillah itu. Itu untuk yang satu baris ya, satu baris tunggal. Nah, sebagai hasilnya yang didapatkan jenis kelamin mahasiswa dengan nama Wati yaitu perempuan yang selanjutnya digunakan oleh main query sehingga menghasilkan sebagai berikut. Ini adalah outputnya. Itu untuk yang scalar subquery. Lalu untuk yang selanjutnya untuk multiple row subquery ya. Nah, kalau tadi di slide tadi ada ketentuannya yang dimana ya bisa digunakan operator komparasi yaitu operator perbandingan misalnya in, any, sum atau dan lain-lain gitu ya. Misalnya kalau dalam penerapan dalam ini ya dalam operator in ya eh, kalau tadi multiple row subquery itu adalah yang dia bisa apa namanya, menghasilkan ya atau menghasilkan beberapa lebih dari satu row ya. Kita lihat ya satu persatu ya. Untuk operator in ini ya artinya adalah sama dengan member di dalam list. Contohnya misalnya ya kita bisa menggunakan operator ini untuk mendapatkan data dosen yang mengajar mata kuliah. Katakanlah contohnya misalnya gini. Dosen yang mengajar mata kuliah berarti di antara semua dosen ini ya diasumsikan ya ada yang tidak dapat mata kuliah sebenarnya. Bisa jadi gitu ya. Kita cek dulu. Ada nggak dosen yang tidak dapat mata kuliah seperti itu? Dari lima dosen tersebut ya, lima sampel ini. Nah, kita lihat di sini. Kemudian ya masing-masing di sini kan yang diminta adalah dosen yang mengajar mata kuliah gitu ya. Maka ditampilkanlah kode dosen dan nama dosennya. Jadi tidak tidak seluruhnya ya. Kenapa tidak seluruhnya? Ya karena kalau dilihat dari tabel dosen itu kan ada alamat dosen ya. Ya alamat nggak perlu gitu, nggak perlu. Dalam hal ini nggak tidak perlu ditampilkan. Jadi cukup hanya kode dosen dan nama dosen. Makanya untuk kolomnya tadi hanya
nama dosen dan kode dosen saja ya. Dari tabel dosen yang mana kode dosen ini ya diambil dari mata kuliah karena kan antara tabel dosen dengan tabel mata kuliah kan ada hubungannya ya seperti itu. Jadi pemahamannya seperti itu. Dosen yang mengajar di mata kuliah ini ya tentu dia akan menampilkan kode dosen yang bersangkutan. Kode dosen ini diambil dari tabel dosen. Makanya antara dosen dan mata kuliahnya relasinya yang kita lihat. Maka tampil di sini ya untuk seluruh dosen yang dapat mata kuliah. Mana tadi? Oke. Maka tampillah di sini ya, yaitu berarti semuanya ya. Ada 5 record tadi, 5 record dosen, dan semuanya dapat mata kuliah ternyata ya, terbukti gitu ya, itu pembuktiannya. Kemudian untuk operator any atau sum ya, yang dimana ya membandingkan satu nilai dengan setiap nilai yang dikembalikan oleh query. Misalkan kita ingin mendapatkan data mata kuliah yang memiliki SKS lebih besar dari sembarang SKS mata kuliah di semester 3. Ya. Jadi berarti ada dua di sini, ada dua identifikasi, yaitu pertama adalah dapatkan mata kuliah ya, mata kuliah yang SKS-nya lebih besar dari sembarang SKS mata kuliah di semester 3. Nah, maka kita lihat rumusnya, formulasinya. Kita ambil dulu seluruh mata kuliah yang ada ya, di tabel mata kuliah, yang mana kondisinya SKS-nya yang lebih dari sembarang SKS ya, SKS mata kuliah semester 3. Nah, berarti kita ambil lagi kembali di tabel yang sama, berarti ini di tabel yang sama berarti. Tapi dengan penerapan operator yang berbeda ya. Jadi kita ambil lagi di query yang sama ya, hanya bedanya yaitu di SKS-nya aja ya, di tabel mata kuliah yang mana contohnya tadi adalah yang di semester 3 saja ya, kondisinya berarti hanya cukup di semester 3. Maka tampillah outputnya yaitu ya, seperti berikut ya. Nah, ini kan SKS-nya kan yang di eh, lebih dari 3 ya. Sorry bukan. Oh, SKS ya, SKS yang lebih besar dari sembarang SKS mata kuliah semester 3 ya. Nah, untuk operator ya ini ya ekuivalen dengan in ya. Ini ada ketentuannya. Kalau operatornya lebih besar dari ini ya ekuivalen dengan max ya dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian untuk operator operator all ya, yang dimana membandingkan satu nilai dengan semua nilai yang dikembalikan oleh subquery ya. Misalnya kita ingin mendapatkan data mata kuliah yang memiliki SKS lebih besar dari semua SKS mata kuliah di semester 3. Ada dua berarti ya ketentuannya juga di sini. Kalau tadi yang sebelumnya itu adalah untuk yang apa mendapatkan mata kuliah yang SKS-nya lebih besar dari sembarang SKS. Sembarang SKS berarti bebas saja gitu. Sembarang SKS mau 3 2 gitu kan. Mau semester 5 mau semester 3 gitu. Terserah berarti. Kalau yang tadi itu any atau sum, kalau yang untuk all ya keseluruhannya membandingkan seluruh dengan semua nilai yang dikembalikan oleh subquery. Jadi misalnya ya data mata kuliah yang SKS-nya lebih besar dari semua SKS mata kuliah semester 3. Maka tampillah sini ya, yaitu ya hanya yang semester 5 saja ya yang memenuhi. Ternyata seperti itu. Oh ya, berdasarkan SKS ya, SKS ya, sorry sorry. Yang memenuhi itu adalah SKS dari yang semester 5 ya, seperti itu. Kemudian ya multiple column subquery ya yang dimana di sini eh, dia bisa juga sebenarnya mengadopsi untuk mengkomparasi in, any, some dan atau all. Nah, kalau pada query ini ya nilai subquery-nya ya dalam bentuk kolom ganda. Kalau tadi dua sebelumnya itu adalah berbasis di baris ya atau row ya atau record. Kalau yang untuk multiple kolom ini ya berbasis di menggabungkan atributnya atau kolom ya.
Jadi sebenarnya hampir-hampir sama dengan join sebenarnya. Cuman dia kalau join kan itu tanpa spesifik ya apanya spesifik untuk perintahnya. Kalau untuk yang subquery ya itu perintahnya spesifik ya. Nah, misalnya di contoh di sini ya. Misalkan kita ingin menampilkan data mata kuliah yang semester dan SKS-nya, yang semester dan SKS-nya sesuai dengan semester dan SKS mata kuliah dengan kode PTI 447. Nah, ini Pak, rumit sekali nampaknya ya. Kita lihat dulu untuk mata kuliah yang berkode PTI 447 itu mata kuliah apa? Yaitu mata kuliah praktikum basis data, SKS-nya satu semesternya di semester 3 gitu ya. Kita kembali lagi. Oke, yang tadi. Oke. Di sini keterangannya yaitu adalah semester dan SKS-nya sesuai dengan semester dan SKS mata kuliah praktikum basis data tadi. Maka kita tampilkannya untuk seluruh mata kuliahnya, ya, kita ambil seluruh mata kuliah yang dimana kondisinya tadi adalah berdasarkan semester dan SKS kan. Oke. Lalu kita pakai operator in ya karena untuk di dalam ya maksudnya yang sama dengan itu. Kemudian ya untuk di sini ya sesuai dengan semester dan SKS mata kuliah PTI 447 itu. Maka untuk subquery-nya ya, kita ambilkan semester aja, semester dan SKS saja. Karena tadi sih jelas tadi, hanya semester dan SKS yang diambil. Dari mata kuliah yang kode mata kuliahnya itu adalah PTI 447 di spesifiknya. Kemudian hasil yang didapat yaitu adalah ternyata bergabung ya di sini, yaitu antara semester dan SKS-nya. Gitu. Dan yang memenuhi dari apa namanya dari subquery-nya ya, SKS yang sesuai semester dan SKS yang sesuai dengan mata kuliah dan kode PTI 447 itu ada dua ya. Yang pertama ya dia sendiri PTI 447 dan TIK 342. Nah kan cuma itu yang sama. Bedanya kan hanya kode mata kuliahnya ya, karena kebetulan sama ya. Nama mata kuliahnya bedanya hanya kode ya. Dan dosennya juga sama, SKS-nya sama, semesternya juga sama. Lalu untuk operator eksis dan not eksis ya. Untuk eksis dan not eksisnya digunakan pada korelasi subquery untuk memeriksa apakah subquery mengembalikan hasil atau tidak. Ya. Kalau dia mengembalikan hasilnya, maka eksisnya akan mengembalikan nilai true. Kalau sebaliknya dia dia tidak mengembalikan hasil apapun. Misalnya untuk yang eksis ya, contoh di sini kita mau cek pada tabel mata kuliah yang ada gitu ya. Kemudian di sini untuk menampilkan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa gitu. Kita mau lihat di sini ternyata ya hasilnya adalah mata kuliah yang diambil kemudian ini dia daftar mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa ya. Nah, ternyata tersedia ya mata kuliah yang tersedia itu yang ada itu diambil oleh mahasiswa ya. Kemudian non eksis yang tidak diambil oleh mahasiswa. Kalau tadi ini yang diambil mahasiswa yang eksis eh, data mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa ya ini saja. Ya. Nah untuk yang tidak diambil mahasiswa ternyata ada ya karena di tabel awal itu ada 7 mata record ada 7 record yang diambil mahasiswa itu hanya 5. Ya. Nah, yang tidak diambil mahasiswa itu ya dengan sintak yang sama cukup menggantinya not eksisnya saja jadinya ditambah notnya maka akan tampil mana yang tidak diambil yang belum diambil oleh mahasiswa dari tabel ambil mata kuliah itu ya. Karena di tabel ambil mata kuliah kan nampak ya bahwa mata kuliah apa nim nim apa yang mengambil mata kuliah apa gitu. Nah, ini dia nim 01 ya 10 oh ini sorry ya ini ada kelebihan satu ini. Ya, misalnya NIM 101 ngambil mata kuliah PTI 447 gitu ya. NIM 103 ini dan sebagainya. Nah, ternyata di seluruh mata kuliah ini ada mata kuliah ada yang tidak diambil oleh mahasiswa manapun gitu. Ada yang tidak diambil mahasiswa manapun yaitu misalnya PT TIK 123 ini kan nggak diambil ya. Oh diambil diambil.
Oh bukan, sorry, itu yang PTI ya. Untuk yang TIK 123 kan tidak ada yang mengambil ya. Kemudian untuk apa lagi? Oke ya, TIK 342 juga tidak ada yang mengambil. Nah, ya, untuk menampilkan yang dua ini digunakanlah sintaks yang tadi ya, yaitu not exist tadi, yang tidak tersedia tadi, seperti itu. Ya, diambil dari tabel mata kuliah yang mana ya, kondisinya adalah kode mata kuliah dari tabel mata kuliah M ya, kemudian kode mata kuliah dari tabel ambil mata kuliah tadi. Itu yang dibandingkan jadinya, karena itu kan berhubungan ya antara mata kuliah dan ambil mata kuliah tadi. Maka tampillah hasilnya, yaitu inilah dia mata kuliah yang tidak diambil oleh mahasiswa manapun. Itu jaringan komputer dan praktikum basis data yang di kode TIK 123 dan 342 gitu. Itu dia untuk not exist. Itu untuk tugas latihannya. Kalau untuk praktikumnya nanti di praktikum nanti akan kita bahas ya untuk mekanismenya seperti itu. Oke, kita kembali ke slide. Oke, jadi itu untuk materi subquery-nya ya. Semoga bisa dipahami ya, ada yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan ya. Karena memang untuk subquery ini memang terlihat sepele sebenarnya, tapi harus menggunakan analisis yang hati-hati gitu ya, harus teliti ya. Karena berkaitan juga untuk subquery ini ya, untuk modalnya saya sebutkan saja, yaitu kita bisa pahami pertama apa ya, identifikasinya dulu ya, atribut apa saja. Nah, yang perlu dipahami itu adalah yang dalam studi kasus tertentu itu antara tabel mana yang berrelasi ya. Jadi relasi tabel itu sangat harus teliti di sini dalam subquery ini, pemahaman subquery ini. Ya, sama seperti contoh-contoh yang tadi itu sedikit tapi agak membingungkan kalau kita tidak hati-hati dan tidak teliti dalam mengidentifikasinya seperti itu. Jadi modalnya adalah dalam tabel relasi seperti itu ya.